gamenya tuh di situ. Makanya kita lakukan adalah, oke, kita lapisin aja pakai vertical garden, dan ada tujuan positifnya, itu juga bisa mengurangi dampak polusi kan yang ada di sekitar Taman Mini Jakarta Timur gitu. Ya udah. Hai sahabat Trubus, saya sekarang ada di Jagat Satwa Nusantara Taman Mini Indonesia Indah. Saya berada di dalam sebuah wahana namanya Dunia Air Tawar. Berada di sini itu seperti berada di dalam miniatur hutan hujan tropis nih sahabat Trubus. Nah, saya akan mengajak sahabat Trubus untuk ngobrol bersama Bapak Muhammad Fardan Khan. Beliau adalah Direktur Operasional Jagat Satwa Nusantara Taman Mini Indonesia Indah ini. Yuk ikuti saya. Nah, sahabat Trubus, sekarang saya sudah bersama Pak Muhammad Fardan Khan nih, Direktur Operasional dari Jagat Satwa Nusantara di TMII. Nah, kita tanya dulu ya ke Pak Fardannya, sebenarnya Jagat Satwa Nusantara itu apa sih Pak? Jadi Jagat Satwa Nusantara adalah konsep baru dari LK atau Lembaga Konservasi yang ada di dalam Taman Mini Indonesia Indah. Seperti namanya, bahwa lembaga konservasi yang kami kelola harus mempunyai pesan-pesan konservasi Nusantara yang tinggi, di mana memang komitmen kami adalah mengkonservasi sebagian besar 90% lebih satwa-satwa endemik dari Indonesia. Oh, jadi memang terfokuskan untuk satwa endemik Indonesia. Betul sekali. Tapi kan di Jagat Satwa Nusantara ini ada beberapa wahana ya. Boleh disebutkan Pak? Oke, jadi di dalam Jagat Satwa Nusantara ini kami mengelola 3 wahana besar dan 1 unit kecil, yaitu adalah Taman Burung atau Bird Park, kita punya Museum Komodo dan Taman Reptil, kita punya Dunia Air Tawar, dan terakhir yang unit kecilnya adalah Museum Serangga. Jadi ada 3 ya? Jadi ada 3 unit. Nah, kalau di sini ini namanya apa? Oke, jadi yang lagi kita naungi sekarang ini, yang lagi kita duduki sekarang ini namanya area riverbank atau tepian sungai. Kenapa disebut riverbank? Oke, kenapa disebut riverbank? Karena kalau Mbak lihat di belakang kita ini ada jalur air mulai dari hulu ke hilir. Kenapa? Ide di belakangnya adalah karena kita adalah lembaga konservasi, tadinya kita hanya fokus mau mengedukasi tentang ikan-ikan yang tumbuh, ikan-ikan yang hidup di daerah tepian sungai yang ada di Indonesia. Oh, jadi ini temanya adalah alam Indonesia. Boleh disebut hutan hujan tropisnya kita nggak sih? Boleh, karena ada beberapa tanaman hutan hujan tropisnya juga yang diseripin di sini. Jadi kalau di sini itu bisa dibilang miniatur hutan hujan tropis punya kita ya, di mana sungai salah satu ornamennya. Salah satu ornamennya adalah tepian sungai, betul. Tapi susah nggak sih Pak, membuat ini bisa dibilang kan, tadi kan riverbank ya? Riverbank. Tapi ini kan sebuah taman indoor ya sebenarnya. Ya, betul. Susah nggak sih Pak membawa tanaman atau flora fauna ke dalam ruangan seperti ini? Oke, tadinya kalau dari LK sebelumnya yang sebelum kami kelola, ini tuh merupakan area tertutup yang matahari pun nggak bisa masuk, Mbak. Iya, benar. Betul, pernah ke Taman Mini zaman dulu, ini tuh area tertutup dan tanamannya diisi sama tanaman plastik. Oh, iya, jadi artificial ya dulu ya? Full artificial gitu. Nah, ketika kami masuk, salah satu konsep yang kami bawa adalah kami membawa semua, baik hewannya pasti hewan hidup, dan tanamannya juga pengennya semua tanaman hidup, terutama sebagian besar tanaman yang di Indonesia. Kecantangannya adalah ngupas lotengnya. Jadi lotengnya tadinya tertutup, kalau dilihat sekarang kita sudah rubah fiber biar mataharinya bisa masuk dan menghidupi tanaman-tanaman yang ada di dalam sini. Nah itu, karena kan kalau taman indoor itu kan butuh udara, butuh matahari, butuh air. Nah, 3 unsur ini cara memenuhinya gimana Pak? Selain tadi ya mataharinya masuk lewat atap, pakai atap fiber ya?
Betul. Kalau untuk kebutuhan udara, kebutuhan air seperti apa? Oke, kayak air kita kalau dilihat nih Mbak, ini ada di belakang vertical gardennya ini ada jalur-jalur air ya. Nah, jalur-jalur airnya itu menggunakan misting. Ya, kita pengairannya menggunakan misting dan kita menggunakan namanya reverse osmosis. Pasti sering dengar ya. Dengar, betul. tapi boleh nggak dijelasin Oke, dikit? reverse osmosis. Jadi teknik penyiraman yang dipakai ini selain misting ini adalah dropping juga. Jadi kalau dilihat selain keluarnya, kan misting sama dropping beda ya. Kalau dripping dia tetes-tetes karena ada beberapa juga tanaman yang memang harus penggunaannya nggak boleh secara langsung gitu ya. Nah, dengan reverse osmosis ini semua program dan infrastruktur yang kita bangun ini juga menggunakan sistem otomatisasi, Mbak. Jadi semuanya menggunakan timer, tidak sembarangan kita tiap menit atau tiap jam kita kita siram, tapi menggunakan timer. Nah, khusus di Riverbank ini dari divisi hortikultura kita, kebetulan kita di sini ada divisi hortikultura kita sudah ngeset bahwa dalam 24 jam itu menyala selama 8 kali dan durasinya 5-7 menit setiap misting dan droppingnya. Oke, jadi kalau misting itu sudah termasuk pemupukan belum Pak? Bukan, nanti pemupukannya kita akan ada sendirinya lagi. Oh gitu. Oke, ada jadwal pemupukan sendiri di mana teknik pemupukannya kita menggunakan namanya vertigasi venturi yang dilakukan selama 3 bulan sekali. Oh, ya. Okay. Tapi nih di sini kan aku pengen dijelasin dong jenis tanamannya dipakai tuh apa saja. Beneran endemik enggak ya? Ada beberapa yang beneran endemik. Jadi kita ada keluarga-keluarga begonia, ada keluarga suji, ada philodendron pasti ya. Ada Homalomenas, ada beberapa anthurium juga, ada Nepenthes karena kebetulan founder kami tuh suka ngumpulin Nepenthes dari ujung barat sampai ujung timur. Kita punya jenis-jenis anggrek juga, ada Bromelia dan beberapa jenis fern. Oh, yang paling susah? Yang mengumpulkan Nepenthes-nya sih, terutama Nepenthes yang dari Indonesia Timur ya. Oh. Nah, di sini kan pakainya tuh mengadopsi vertical garden kan? Iya, vertical garden. Pakai biomembran nggak sih Pak ini kalau tidak salah? Jadi kalau Mbak lihat ini infrastruktur yang kita pakai ini, terutama dari dindingnya dulu ya, sebelum kita lapisi itu dinding betonnya kita ratakan dulu, lalu kita cover dengan PVC board dulu. Lalu kita cover dengan PVC board, kenapa? Biar jalur irigasinya nanti lebih mudah dia aliran airnya karena kan dia flat ya. Lalu kalau untuk lantainya kita biasa hanya pakai lantai beton. Lalu untuk atap yang Mbak tadi saya bilang kita tuh dulunya ketutup, kita kupas, kita pakai polikarbonat twin light 16 mm. Kenapa 16 mm? Selain karena dipakainya di atas, tidak boleh terlalu tebal dari sisi kos nanti terlalu mahal, tidak boleh terlalu tipis untuk ketahanan. Jadi kita pakainya polikarbonat twin light yang 16 mm untuk atas. Jadi memang semuanya disetting ya, baik dinding, atap, sama lantainya. Lantainya juga. Dan untuk yang pertanyaan Mbak tadi, yes, kita menggunakan geotekstil, kita menggunakan rock wall, dan kita menggunakan osmocote. Dan untuk area groundnya kita juga menggunakan beberapa jenis media taman yang menyesuaikan pastinya dengan jenis-jenis tanaman yang ada di dalam sini. Ini bebatuannya asli nggak sih Pak? Enggak, ada beberapa batuan yang kita pakai ferrosemen. Kalau untuk perawatan airnya, sungainya, ini kan pasti kan ada perawatannya, karena kan ada ikannya. Bapak lupa nyebutin jenis ikannya belum? Kita ada beberapa jenis ikan yang ada di sini. Yang pertama adalah torsoro, ikan dewa yang ada dari Sumatera itu. Karena ada beberapa jenis tor ya. Nah, yang kita taruh di sini adalah serius torsoro. ada torsoro? Ada torsoro. Di sini ada 87 ekor, terakhir saya cek. Lalu ada kapiat albino. Kalau Mbak lihat yang warna putih-putih itu kapiat albino. Dan juga ada terakhir ada tawes kumpai 1 ekor yang cukup unik. Torsoro itu kan mahal sekali, tergolong ikan yang mahal kan? Dan tergolong iklan salah satu yang ciri khas Indonesia dari sungai-sungai di Indonesia. Tapi paling banyak di Sumatera ya? Paling banyak di Sumatera. Ada tor Jawa juga, ada tor Kalimantan juga. Tapi yang soro paling banyak di Sumatera, terutama Aceh. Iya. Terus perawatannya gimana? Ngasih makannya berupa pelet atau pakan alami atau gimana? Kalau di sini karena kita lembaga konservasi, kita menggunakan pastinya kita bantu makanannya. Kalau menggunakan alami kurang cukup karena kalau Mbak lihat ya sungai ini kan dia sudah ada sistem filtrasi di dalamnya dan sebenarnya kenapa bisa bening kalau Mbak lihat hulu ke hilirnya kan kita ada beberapa batu-batuan yang menggunakan sebagai filtrasi alaminya. Jadi filtrasi alaminya pakai bebatuan? Pakai bebatuan yang kita tanam di dalamnya. Untuk makanannya kita pakai pelet PK5 dan juga ada beberapa ikan-ikanan di file. Berarti mulai dari floranya yang di atas sampai faunanya di bawah itu benar-benar terkonsep ya sahabat Rusia. Makanannya juga. Kondisi airnya juga. Pasti.
Mas, di sini tuh sejuk sekali. Berapa sih udaranya di sini? Di setel Suhunya? itu sebenarnya 24 sampai 26. Kenapa agak dingin-dingin kalau duduk di sini? Iya, Kita benar. naruh ada hidden AC Oh, iya. sebenarnya di sini. Jadi kita ada memakai juga blower. Kita pakai beberapa titik hidden AC untuk menjaga beberapa tanaman yang memang butuhnya walaupun matahari cukup, tapi dia butuh agak dingin suhunya, nggak boleh terlalu panas karena gampang kering nantinya dia. Iya. Kemudian aku pengen nanya juga, Ya. sebenarnya dari Jagat Satwa Nusantara ini sering melakukan promosi nggak sih, Mas? Oke. Tadi kan mengatakan ke kita, oh ini tanamannya tanaman endemik, Ya. faunanya juga fauna endemik. Tapi sejauh mana sih Jagat Satwa Nusantara itu ngasih tahu ke khalayak, oh kalau kita punya nih tanaman endemik koleksi kita sendiri gitu. Oke, jadi walaupun kita lembaga konservasi yang khususnya di bidang fauna, untuk floranya kita tetap melakukan edukasi, Mbak, menggunakan media-media penyadar tahuan. Bentuknya biasanya signage. Kalau di sini, kalau Mbak lihat di sebelum kita masuk ke riverbank, itu ada namanya taman dalam air. Itu semua sekeliling signage-nya itu kita ngajarin tentang proses oksigen yang ada di dalam air misalkan gitu. Lalu ada beberapa jenis tanaman yang kita taruh di situ dan nama Latin dan nama umumnya. Nah, Oke, ya. kalau Mbak nanti ke Taman Burung, itu ada beberapa pohon yang kita identifikasi, pohon-pohon unik yang mempunyai nilai konservasi tinggi. Itu kita kasih signage khusus, jadi benar-benar pakai tiang, terus kita kasih yang lumayan size-nya agak gede, A3 ke atas. Itu langsung kita kasih edukasi, jadi ketika orang ke Taman Burung nggak hanya ngeliat burung, tapi begitu, pohon apa nih? Ada beberapa pohon yang udah kita tempelkan signage kayak di Kebun Raya Bogor misalkan, seperti itu. Jadi memang papan-papan penyadar tahuan kita sebar juga di beberapa titik di wahana kita gitu. Tapi kayaknya kalau Kebun Raya Bogor cuma nama ilmiah aja deh. Iya benar. Kalau di kita ada foto, ada nama ilmiah dan penjelasan singkatnya. Oh oke, Iya. berarti itu salah satu cara Jagat Satwa Nusantara ngasih tahu ke orang ya? Betul sekali, Ke Mbak. orang-orang Iya. awam. Tapi Yes. sejauh mana sih Mas itu efektif tidak sih itu ngasih tahu ke orang tentang Efektif. kekayaan biodiversitas kita gitu? Untuk saat ini selain itu, Mbak, kalau ke zoo bawaannya pengen ngeliatnya hewan memang ya gitu ya. Nah kalau kita meng-covernya lagi dengan konten-konten kita di sosial media, ini ada seperti Markom kita juga yang beberapa kali juga selain menyebutkan hewan kita, dia juga masukin tuh unsur-unsur edukasi flora kita gitu. Terutama yang tadi saya bilang ada tumbuhan-tumbuhan yang kita pelihara di dalam paludarium. Dia hidupnya bareng sama katak kita yang dari Amazon misalkan. Dia Oke. hidupnya bareng kadal naga hutan Papua kita yang dari Papua. Nah itu nanti biasanya di materi-materi coveringnya itu tuh kelihatan kan hewan-hewan flora-floranya apa, itu sekalian mengedukasi juga. Kalau dilihat efektif apa enggaknya cukup efektif menurut saya. Oh oke. Ya. Oke. Tapi kalau untuk Jagat Satwa Nusantara ini kan umurnya baru setahun Baru ya? 1 tahun. Kalau Pak Fardan pribadi nih udah cukup puas nggak sih dengan antusiasme orang Ya. ke sini atau dengan kondisi tanaman dan satwanya yang ada di sini gitu? Oh kayaknya tanamannya seneng-seneng aja nih ada di sini gitu. Oh berarti udah oke nih perawatannya atau gimana? Kalau saya yang nilai terlalu subjektif karena saya yang buat. Kalau ya? saya selalu benchmarkingnya sama komen-komentar orang di 2 platform. Yang pertama sih biasa selalu dari Google, Mbak. Jadi kalau kita ngelihat Google review itu biasanya pengunjung organik yang karena dia suka, dia willing untuk ngasih komen gitu kan. Antara dia suka atau dia kecewa banget biasanya yang naruh di situ. Jadi biasanya saya monitor itu lewat Google review. Nah, hasil review kami selama 1 tahun belakang, alhamdulillah kalau di-compare sama pengelolaan sebelumnya, pengelolaan yang kami lakukan sekarang melalui Diandra Mitra Indah ini lebih diapresiasi. Karena mungkin ya tadi, perubahan-perubahan besar yang kami lakukan adalah kita merevitalisasi banyak hal. Mulai dari, kalau di hewan ya, mulai dari kandang-kandangnya, enclosure-nya, fasilitas lainnya, kayak klinik tadinya tidak ada peralatan kedokteran yang mumpuni, itu kami lengkapi, Mbak. Untuk di floranya yang tadi saya bilang, tadinya banyakkan tumbuhan plastik, kita pakai tumbuhan hidup semua dan kita benar-benar pakai, mungkin saya bisa bilang 60-70% dari flora-flora yang ada di Indonesia. Oh oke, Ya. nanti di highlight ya. Nanti di highlight, silakan. Terus tahu nggak sih Pak, ada juga sih yang bilang itu biodom kayak yang di Singapura gitu. Itu gimana? Sejujurnya founder kami Pak Heri Erlangga punya cita-cita memang kok Singapura yang tanda kutip nggak punya hutan. Dari kita kan tanamannya. Betul, dari kita tanamannya, apa namanya tempatnya dia tuh yang apa? Apa ya? garden itu yang gede tuh? Masih Garden- lupa ya? iya, aku Garden by the lupa, Bay. iya, Garden by the Bay. Kok dia bisa mendatangkan tanaman yang mungkin paling banyak saya lihat tuh tanaman-tanaman dari Indonesia gitu ya. Iya, kan Tapi dia anggrek bisa kita. mengemasnya secara baik. Iya, Nah, memang benar. kalau kita pernah berkelakar sama beliau, dia bilang ya ini Garden by the Bay, Garden by the Bayan lah katanya Enggak gitu. kok. Jadi walaupun kecil,
tapi minimal kita udah mencoba memulai. Mbak kalau lihat ke gedung depan kita juga kan full kita cover sekarang gedung ini tuh di depannya full vertical garden, dan itu effortnya nggak mudah. Karena ketika kita masuk ke sini membawa konsep di challenge sama ini kan Taman Mini dimiliki oleh Kementerian Sesnek, dikelola oleh BUMN namanya Injarni lewat BIFA. Kita di challenge bagaimana lu bisa merevitalisasi tanpa merubah bentuk bangunan, karena statusnya yang ada di Taman Mini adalah BBN, barang milik BMN, barang milik negara yang kita nggak boleh kurangi seenaknya, harus dijaga. Yang kita boleh adalah kita melapis dengan sesuatu. Itu gamenya tuh di situ Mbak, gamenya tuh di situ. Makanya kita lakukan adalah oke, kita lapisin aja pakai vertical garden, dan ada tujuan positifnya, itu juga bisa mengurangi dampak polusi kan yang ada di sekitar Taman Mini Jakarta Timur gitu. Ya udah, itu lumayan tuh, kita berapa puluh meter tuh tingginya bangunan ini dan kita cover gitu. Nah itu salah satu bentuk komitmen kita sih. Gitu. Yang mengkonsep ini tim Bapak ya? Ya, jadi konsep Jagat Satwa Nusantara ini kebetulan ada beberapa orang yang terlibat, tapi terutamanya di founder kami namanya Pak Eri Erlangga, dan saya sendiri terlibat gitu. Dibantu dengan beberapa teman-teman kurator dan teman-teman Jagat Satwa Nusantara. Untuk Taman Dunia Air Tawar ini benar-benar mungkin saya bisa bilang 90% lebih dari beliau, dari Pak Eri Erlangga, karena memang beliau ketua RW juga dan sangat ngelotok tentang flora. Beliau yang lebih banyak andil di sini. Kalau saya dulu bagiannya di Taman Burung. Di Museum Komodo kita rame-rame. Jadi memang timnya itu aja gitu. Seneng nggak sih Pak? Seneng. Apalagi kalau dapat komen-komen yang positif dari orang-orang yang datang ke sini gitu ya, terutama yang ngerti flora gitu. Kemarin ada beberapa tamu, mulai dari periset BRIN di bagian hayati lingkungan dan lain-lain. Dapat komen-komentar bagus buat kita tuh salah satu kebanggaan dan kebahagiaan lah gitu ya. Kita kayak gini bisa dipuji sama level periset itu kan cukup buat kebanggaan tersendiri. Terima kasih banyak ya. Terima kasih Andari, Pak Fardan ya atas waktunya. Terima kasih sudah datang teman-teman Trubus. Tapi nanti kita mau jalan-jalan boleh ya? Boleh banget. Sahabat Trubus, indah sekali ya dunia air tawar ini. Di sini seperti kata Pak Fardan Khan tadi, ada berbagai macam flora dan fauna endemik punya Indonesia. Jadi di sini kalian bisa lihat berbagai macam tanaman, dan juga tadi ada ikan dewa ya yang hanya ada di Indonesia nih kebanyakan. Nah, sahabat Trubus bisa datang langsung ke dunia air tawar untuk menikmati suasana hutan hujan tropis yang ada di sini. Dah, sampai ketemu lagi.